Shalom, jemaat Tuhan saudara yang terkasih. Hari ini hari ke-6 doa dan puasa kita. Kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tema renungan kita hari ini adalah karya Roh Kudus di masa muda. Teks ini adalah kutipan khotbah Petrus dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 tentang nubuat Nabi Yoel tentang masa depan Israel di kala Mesias datang, dan itu sudah digenapi di dalam kedatangan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sebelum naik ke surga dia berkata bahwa para murid menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. Sekarang sudah terjadi dan tergenapi, dan dia menegaskan apa yang dikatakan oleh Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Apa itu hari-hari terakhir? Yaitu zaman ketika Yesus sudah datang dan sampai ia akan datang kembali, meliputi masa waktu kita yang ada hari ini. Mari kita lihat ada 3 hal yang menjadi karya Roh Kudus di masa muda yang kita belajar dari teks ini. Pertama adalah anak muda dimampukan untuk mengerti, menghidupi, dan memberitakan kebenaran. Dalam teks, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat di sini bukan arti meramal ya. Ini bukan meramal, tetapi ini tentang memberitakan firman Tuhan. Bernubuat artinya memberitakan firman Tuhan. Nah, kepada anak muda, Roh Kudus memberi kemampuan untuk memahami terlebih dahulu, tentunya mengalaminya, hidup di dalamnya, dan kemudian memberitakannya. Saudara-saudara yang terkasih, di masa lampau, Roh Kudus tidak tinggal tetap kepada semua orang, hanya kepada orang-orang tertentu, terutama kepada para nabi, imam, dan kemudian orang-orang yang dikhususkan. Tetapi di saat ini, Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua orang, termasuk kepadamu anak muda, yang mana saudara mungkin merasa hari ini sulit sekali kehidupan untuk memahami kebenaran. Mungkin saudara belum memberi diri di bawah pengaruh Roh Kudus. Sekarang berilah diri di bawah pengaruh Roh Kudus. Dia memampukanmu untuk mengerti, mengalaminya, dan sekarang ia akan memampukan saudara dan saya untuk memberitakannya. Bukan begitu anak muda? Hal yang kedua adalah dikatakan di sana, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Siapa teruna? Teruna-teruna adalah anak-anak muda yang belum berpengalaman. Tetapi Roh Kudus ketika dicurahkan kepada setiap anak muda, itu diberi penglihatan-penglihatan. Apa itu penglihatan? Yaitu visi tentang masa depan. Ini berbicara tentang rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi setiap anak muda. Saudara, anak muda, saudara dimampukan untuk melihat masa depan, punya pengharapan, mengerti arah hidup. Jadi jika saudara hari ini bergumul tentang masa depan, belum tahu itu cita-cita saudara apa, sekarang beri diri, Roh Kudus memampukan saudara. Dan berikut hal yang kita belajar dari teks ini adalah ketika ia berkata, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini bagi orang tua mendapat mimpi. Mimpi artinya mendapat wahyu. Tapi hari ini pewahyuan sudah berakhir. Jadi apa artinya mimpi? Mimpi artinya adalah bijaksana di dalam pengenalan akan kebenaran wahyu Tuhan, firman Tuhan, maka orang tua dapat bijaksana. Apa maksudnya ini? Terjadi pemulihan. Mungkin orang-orang tua selama ini merasa dibuang, terabaikan, sehingga terjadi konflik dengan generasi hari ini, sehingga ada yang disebut dengan konflik antar generasi, baik dalam keluarga dan dalam gereja. Di sini Roh Kudus bekerja memulihkan keduanya, sehingga orang tua dengan bijaksana yang dari Tuhan dapat melihat masa depan anak-anak muda di dalam terang firman Tuhan, dan anak-anak muda dapat begitu hormat dan menghargai orang tua hari ini di dalam terang pimpinan firman Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang menjadi pergumulan banyak generasi muda hari ini, di mana di dalam banyak keadaan merasa tertekan dengan generasi tua, dan generasi tua merasa tidak cocok dengan anak muda. Tetapi dengan kehadiran Roh Kudus dimampukan kembali untuk terjadi rekonsiliasi di dalam kehidupan anak muda dengan orang tua, baik dalam keluarga dan gereja. Saudara anak muda, jangan rendah diri merasa hari ini saya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, saya adalah seorang muda saja yang tidak berpengalaman. Tidak, saudara dapat dipakai oleh Tuhan ketika Roh Kudus turun kepada saudara, sudah memenuhi dan mempengaruhi saudara. Ini kita dapat melihat bukan bahwa banyak kegerakan terjadi di generasi ini. Dia pakai anak-anak muda, dan Tuhan pakai generasi tua yang penuh bijaksana untuk mengarahkan, mendampingi, membersamai anak-anak muda ini. Di dalam doa dan puasa ini, biarlah orang tua mengambil waktu untuk membersamai anak-anak mengalami karya Roh Kudus. Dengar apa yang dikatakan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya, anak muda dapat mencapai pertumbuhan kedewasaan rohani dan kedewasaan iman di dalam pertolongan Roh Kudus. Bila kiranya melalui doa dan puasa ini menjadi doa kita bersama, bahwa Allah memengaruhi generasi ini dengan pengaruh Roh Kudus. Anak-anak muda membuka diri di dalam kehadiran Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran dan memberitakan kebenaran di angkatan saudara-saudara dan saya dan saudara. Tidak lagi orang yang berputus asa, yang tidak berpengharapan, tetapi saudara dapat melihat masa depan di dalam Tuhan, dalam terang Roh Kudus. Berilah diri di dalam tuntunan Roh Kudus, dalam terang firman Tuhan, dan lihatlah Tuhan memulihkan hubungan anak dan orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.